Oke, kita lanjutkan di auditori memori 4 hingga 5 unit. Sama seperti sebelumnya, kita ada kelewatan 37 sampai 42 ya. Berarti masa-masa itu adalah masa di mana kita proses menambahkan 1 unit atau 2 unit, karena kalau masuk ke 43, 48 itu kemampuan yang kita harapkan adalah dia mampu mengikuti instruksi yang mengandung 4 hingga 5 item ya. Jadi proses di usia 37 hingga 42 itu adalah proses penambahan seperti yang level-level sebelumnya, berarti bisa 3 hal yang baru, kemudian 2 hal yang tambahan atau 1 hal tambahan kita bisa kasih tunjuk, kita bisa kasih panduan ya. Kita bisa kasih contoh dulu. Contoh di sini yang 4 kata benda, kata benda, kata benda, kata benda. Kita mulai dari kata benda dulu, paling mudah ya. Misalkan saat berbelanja, tolong mama ini mau beli roti, es krim, permen, lalu anggur. Ya, bisa demikian. Jadi termasuk mungkin berbelanja itu sesuatu yang bisa jadi kegiatan yang menyenangkan ya untuk belajar auditori memori juga. Lalu contoh lain kata benda preposisi plus objek. Adik tolong taruh sepeda dan helmmu di belakang rumah. Nah ini bisa jadi di depan ya, bisa jadi di depan rumah atau di samping ya. Kemudian kata benda konjungsi preposisi objek. Ambilkan popcorn atau keripik dan taruh di belakang TV ya. Di sini ada popcorn, ada keripik di belakang TV. Nah, konjungsi di sini yang kita harapkan apa? Dia paham ataunya. Jadi apakah dia mengambil dua-duanya atau mengambil salah satu ya. Nah, di sini mulai ada pemahaman mengenai preposisi yang tadi sempat ditanyakan juga. Kalau dia ingat berarti dia akan ambil dua, tapi kalau sudah paham atau dia tentunya akan mengambil salah satu. Walaupun yang diambil cuma satu, tapi dia harus mengingat informasi yang lain, karena itu merupakan pilihan, bukan, semuanya harus diangkat, diambil. Kalau anak belum tahu, mereka akan melakukan bahwa popcorn dan keripik diambil semua, ya. Tapi kalau sudah paham atau, tentu dia akan mengambil salah satu saja. Ambil popcorn-nya atau keripik, ya, terus taruh di belakang TV. Lalu frase kata benda kata kerja, misalkan anak laki-laki itu sedang berenang dan temannya bermain prosotan. Ya, kata kuncinya yang kita kasih garis bawah. Lalu menambahkan frase deskriptif, contohnya lihatlah perempuan berbaju merah itu ada di depan toko. Perempuan baju merah ada di depan toko. Ya. Lalu menambahkan faktor waktu, misalkan setelah kamu mengerjakan PR-mu selama 1 jam, kamu boleh nonton TV. Atau contoh lain, sebelum kamu cuci tangan, bereskan dulu sepatu hitammu. Nah, di level kemampuan ini seperti yang tadi contohkan, mana tadi itu, mau makan jangan lupa cuci tangan dan berdoa. Itu bisa masuk ke level ini ya Bunda yang menanyakan. Oke, kira-kira begitu. Nah, contoh di sini, satu contoh dari saya, Mama silakan cuci tangan, lalu makan pisang, kemudian tidur. Jadi Mama cuci tangan, lalu makan pisang, kemudian tidur. Contoh. Pilihan lain, adik tolong, adik cuci tangan, kemudian ambil gelas hijau, lalu duduk. Nah itu 5. Adik cuci tangan, gelas hijau, duduk. Oke, sekarang itu 2 contoh dari saya kira cukup. Sekarang saya minta ayah bunda membuat contoh lagi, silakan tulis di kolom komentar. Boleh dari foto yang saya tampilkan contoh-contohnya atau dari hal-hal yang di lingkungan ayah bunda sekalian.
Iya. Oke, ada 5 contoh, mungkin yang lain silakan bisa melanjutkan, sambil saya bahas. Ini ada contoh dari Mama Rangga. Rangga setelah mandi, kita sambil hitung ya, mandi, makan telur, susu coklatnya di meja, ada 6. Tapi ini kalau konteksnya cuman pilihannya cuman telur, atau mungkin kesukaannya dia cuman telur, bisa jadi 1. Jadi mandi, makan telur, kemudian minum susu coklat, kalau memang susunya cuman coklat, di meja, ya. Ini bisa menjadi 4, ya, bisa jadi 4. Tapi kalau ada pilihan susu yang lain atau ada minuman yang lain, ini bisa jadi 5, ya. Bisa 4, bisa 5 Mama Rangga. Terus dari Mama Masita, adik duduk minum minum susu, setelah itu tidur di atas. Ini bisa 4, bisa 5, ya. Kemudian oke, bagus. Terima kasih. Kemudian, Yaya bangun tidur, dari Mama Lisa Melia. Yaya bangun tidur, mandi, oh, lalu makan telur di piring biru. Ini bisa masuk 5 kalau untuk stimulasi, tapi ketika ada instruksi ini bisa jadi banyak. Artinya kalau ada instruksi itu kita juga lihat pengecohnya. Contoh kalau makanannya ada selain telur, mungkin ada pisang, ada nasi, ini bisa jadi lebih banyak akhirnya. Contohnya tadi bangun tidur, Yaya bangun tidur, mandi, makan, telur, piring biru bisa sampai 7, ya. Jadi nanti ini, kalau untuk stimulasi aja oke, tapi kalau untuk instruksi kita harus perhatikan pilihan-pilihannya. Jadi setiap yang kita instruksikan itu ada pengecohnya, yang itu akan membuat semakin detail, berapa banyak item yang ada di sana. Ayo cuci tangan dan kaki lalu tidur siang. Cuci tangan dan kaki, tidur siang. Ini kalau konteksnya langsung tidur siang, ini cuma 3. Tapi ketika mungkin misalkan instruksinya adalah disuruh milih, flashcard, ada siang, ada malam, nah ini bisa jadi 4, ya. Jadi ada cuci tangan, ada cuci kaki, tidur, ada gambar tidur, kemudian ada pilihan siang atau malam, atau sore, ya. Nah ini bisa bisa digunakan. Cuman kalau hanya sekedar konteksnya tidur siang, maka ini masuknya cuma 3. Terus Yesa, tapi untuk stimulasi bagus, karena ini bisa digambarkan untuk masuk level 4 ya, Bunda ya. Jadi bagus untuk masuk ke level 4. Kemudian Yesa, "Yuk makan mie sama mama." Makan mie sama mama. Ini stimulasi bagus untuk masuk 4 ya. Kemudian kalau untuk instruksi, kiranya kurang ya, bisa tambahkan 1 item lagi. Misalkan, "Ayo makan mie dan apa namanya, nasi ya sama mama." Kemudian dari Bunda Rizky Lukitasari, "Mama sedang mandi dan ayah sedang makan." Ini bisa 4 ya. Kemudian dia tolong ambilkan krayon di tas biru. Krayon, tas biru yang ada di meja depan TV dan ayo, nah ini terlalu panjang Bunda, terlalu panjang banget ya. Karena ini ada krayon, oke tasnya katakanlah cuma 1 ya, tas, kemudian di meja, tapi dia depan TV, kemudian warnai gambar. Nah ini saya rasa 5 lebih ini ya, 5 lebih. Jadi mungkin disederhanakan dulu aja, mungkin sebatas disuruh mengambil krayon, di tas yang ada di meja. Itu mungkin cukup sederhana dulu. Nanti setelah diambil baru kita tambahkan instruksi, ya sekarang kita warnai ya. Oke, Azam bermain bola, makan pisang, lalu tidur siang. Azam bola, makan pisang, tidur siang. Ini bisa 4 sampai 5 ya. Ibu cuci tangan. Ibu cuci tangan, duduk, makan telur, minum susu coklat, lalu tidur. Kalau, pilihan makanannya tidak banyak, ini bisa banyak ya, mohon maaf, bisa banyak karena ada pengecoh makan tuh minum. Kemudian
telur, ini juga ada pengecut, tentunya nanti pilihan yang lain. Kalau untuk stimulasi cukup bagus, cuman kalau untuk latihan identifikasi mungkin terlalu panjang, ya. Bisa cukup cuci tangan, duduk, kemudian kalau mungkin, mengajarkan urutan, atau mengajarkan urutan ini masih bisa juga, ya. Cuci tangan, duduk, makan telur, minum susu coklat, tidur. Tapi kalau ada selain susu coklat, mungkin ada air putih, ada jus, kemudian makanan juga banyak, ini terlalu terlalu banyak, ya. Bisa disederhanakan untuk di level ini. Oke, mama sedang masak dan kakak sedang menonton TV. Mama sedang masak, mama masak, kakak nonton TV, ini bisa. 4, 5. Setelah bermain bola, cuci tangan dan kaki lalu tidur, ini juga bisa. Oke, terima kasih atas, contoh-contoh yang diberikan, ya. Kalau lihat contohnya sudah banyak yang paham ya, jadi tinggal aplikasinya. Nah, selanjutnya tugas-tugas memori di atas dapat dipraktekkan dalam kehidupan nyata, juga dalam permainan yang dibuat dengan menggunakan mainan untuk bermain peran. Cobalah untuk mengintegrasikan tugas-tugas memori ke dalam kehidupan sehari-hari, daripada membuatnya berorientasi pada tugas. Artinya apa? Yang sering kita lakukan pada anak cuma ngetes, ngetes, dan ngetes, nanya, 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 dan nanya, tapi jarang ngasih tahu, jarang ngajarin. Ya, itu yang kita hindari. Yang perlu kita lakukan sesering mungkin adalah memberitahu, memberikan arahan, petunjuk, contoh-contoh sesering mungkin, barulah sesekali kita tes dengan bertanya, kemudian memberikan instruksi, ya. Nggak mungkin contoh dalam kehidupan sehari-hari, "Tolong mama belikan lombok," tapi dia sendiri nggak tahu lombok, ya nggak tahu cabe, ya itu tidak akan bisa jalan. Yang terjadi malah kita berantem sama si anak, ya. Jadi pastikan dulu yang diinstruksikan itu anak harus tahu. Taunya dari mana? Ya kita tunjukkan, "Oh ini cabe, ini garam, ini gula," dan seterusnya. Nah, ini beberapa gambar terkait dengan ide-ide yang bisa dilakukan di rumah seperti bermain masak-masakan. Kalau nggak ada mainan masak-masakan, bisa jadi perabotan rumah tangga ayah bunda ya bisa. Piring sungguhan boleh, sendok sungguhan boleh, itu bisa jadi media mainan anak di rumah dan itu sangat otentik dengan kehidupan nyata. Kemudian seperti kegiatan bermain transportasi ya, eee, dan ini saya yakin juga banyak yang punya. Kemudian berupa kegiatan bermain boneka, ya buat anak perempuan biasanya suka banget, bonekanya mau diapain, mau ditidurin, mau dimandiin, ya ataupun mau dipangku. Nah, ini juga bisa. Kemudian contoh kegiatan lain ada bermain flashcard. Saya yakin ini banyak juga yang melakukan kegiatan ini di rumah. Kemudian, bermain tebak-tebakan ya, di sini tebak-tebakan. Berdasarkan deskripsi, ini biasanya kalau untuk anak yang levelnya cukup tinggi. Bisa dimulai level auditori 2 item, ya, yang kemampuannya udah 2, kalau 1 masih belum dapat. Tapi kalau 2 untuk kegiatan ini cukup bagus. Ayo cari, orang laki-laki pakai kacamata, laki-laki pakai kacamata. Pokoknya yang siapa aja yang laki-laki yang pakai kacamata, oke, bisa diambil, nggak peduli tua muda. Kalau nanti ada tambahan laki-laki yang muda pakai kacamata berarti 3. Ya, jadi kita memberikan, tugas deskripsi juga kita lihat kemampuan auditorium dia sampai di level berapa item, ya. Contoh lain, bermain barrier games, ya. Jadi satu sama lain nggak boleh lihat. Ayo misalkan kita bikin lingkaran, lalu kasih warna merah. Nah, apakah sama, apa yang dilakukan 2 orang ini? Contohnya kalau di sini ada yang warna merah, ada yang warna putih. Bisa jadi ada yang, salah salah satunya, kalau memang dia nggak paham. Kalau paham berarti nanti akan sama, ya. Kemudian contoh lain, dalam kegiatan mewarnai atau menggambar, ya. Ini juga bisa, "Adik tolong warnai kepala ayah dengan warna biru," misalkan. Kepalanya ayah karena di situ ada perempuan ya ibu, mungkin ada adik perempuan, kemudian pakai warna biru, berarti 3, ya. Atau bisa juga warnai baju
dengan warna biru, baju biru, kemudian celana dengan kuning, 4.